Oke, jadi hari ini aku bakal reacting CCTV Bang Hartono. Mungkin kalian bisa lihat di thumbnail. Gak tau juga aku ngapain gitu. Jadi situ ada boneka gajah, lucu banget gitu. Ya. Nah di sini kalau kalian perhatikan aku sempat lihat ke sosok ke sebelah kanan. Ada sosok yang berada di pojok situ dan natap ke aku gitu. Tapi di situ belum terlihat wujudnya, cuman aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku dari tempat itu. Sebenarnya nggak boleh sih tidur di tengah jalan gitu karena lalu lalang orang kan. Nah, stop dulu. Jadi di sini nih aku di awal udah ngerasa ada atraksi dari sosok yang ada di sudut rumah Bang Hartono. Dan aku ngerasa setelah itu aku tidur bimbang. Tidur nggak ya. Pasti kalian juga pernah kan ngerasain kayak, ih gimana sih? Bener nggak sih kalau tidur gini? Ngeri banget gitu, takut gitu, ada rasa takut ya. Aku coba tetap fokus gitu, coba tidur, maksain tidur. Sebenarnya aku maksain tidur. Posisi aku masih tetap tertidur, ngadep ke kanan, ngadep ke arah taman belakang. Baru aku berpindah posisi. Nah, aku tetap masih nggak bisa tidur, tuh merem ayam aja. Jadi posisi aku tuh berusaha tidur tapi tidur ayam aja. Nah, nggak lama setelah ya kurang lebih 15 menit 30 menit aku berubah posisi dan sebagainya, aku menyadari ada kehadiran gitu di sini. Pertama aku lihat ada sosok di pohon dan ini terekam jelas banget di kamera itu. Ada sosok putih yang berjalan di antara pepohonan di belakang. Ini posisi aku masih ngadep ke belakang, sambil ke belakang, dan aku masih belum sadar, ini posisinya belum sadar kalau ada sosok yang melintas di situ. Dan ketika dia berhenti, aku udah ngerasa kayak apa ya? Ini jadi di atas ini ada perhiasan, di atas itu bunyi kerunting, dan di situ anginnya mulai kencang. Aku ngerasa kayak ada apa ini, kok angin di sini kencang banget gitu. Sampai akhirnya dia stop pas banget di posisi aku tidur, dan di situ ya itu aku kaget dan nggak bisa gerak. Jadi posisi aku tetap, jadi sosok itu natap ke aku lurus untuk aku, seolah melihat aku dan mungkin saja berkata, kamu ngapain di sini? Kamu siapa? Itu yang mungkin jadi pertanyaan. Karena aku di sini orang baru dan aku baru nginep di tempat Bang Hartono baru itu. Dan aku di sini masih heran. Itu apa? Dan baru berlari. Setelah aku berlari, aku langsung tutup kamarnya Bang Hartono. Bang. Kenapa Sen? Aku pucat ya bahasanya. Karena kaget gitu ya. Kaget. Karena yang aku lihat itu hanya sekedar aku hanya ngeliat pertama itu hanya sekilas aja di pandangan, apa yang melihatnya sekilas itu apa, itu kayak
putih-putih itu apa. Aku juga masih ragu itu sosok apa yang muncul. Dan aku yakin banget itu sosok yang kulihat yang di video pertama. Aku lihat sosok yang di pojok itu, tatapan ke sudut itu, mungkin itu sosok yang tadinya mencoba untuk melakukan interaksi ke aku, cuman aku nggak terlalu care, dan alhasil entah dia masih penasaran dengan aku atau gimana, dia balik, dia muncul turun dari pohon. Malam itu memang suasananya agak sedikit mencekam gitu, creepy. Jadi karena creepy-nya aku memang ada rasa kayak ragu gitu mau tidur di tengah-tengah jalan ini. Memang ada juga yang bilang kalau jangan tidur di tengah jalan, famali. Ya kalau secara logis ya wajar lah ya, karena pintu buat orang, kata orang itu menantang ya. Jadi aku mungkin tidur di tengah jalan gitu, taman belakang sama pintu masuk ke ruang makan. Tempatnya ruang makan sebenarnya. Jadi singkat cerita, di malam itu habis hujan, aku Bang Hartono mau ngonten di salah satu tempat yang banyak dihuni kunti, tapi melihat keadaan hujannya begitu deras, kami memutuskan untuk kembali. Jadi karena rumah aku jauh dan Bang Hartono jauh, jadi setelah itu dari ujung ke ujung, kalau Kianom tempatnya nggak terlalu jauh, jadi setelah hujan berhenti dia memutuskan untuk kembali ke rumah bersama tim. Sedangkan Bang Hartono ya tentu saja ini di rumah Bang, boleh nggak saya nginap di sini? Ya nginap aja, saya nggak apa-apa. Sembarang yang mau tidur di kamar kah boleh, atau mau tidur di mana terserah. Ya aku bilang aku tidur di belakang sini aja Bang, dingin karena ada angin kan. Jadi ya udah aku tidur di belakang, aku bawa jaket aku, jadikan bantal. Bang Hartono sebelumnya nggak ada cerita kalau tentang ada sosok yang memang kadang-kadang muncul atau sering ganggu orang baru di tempat itu, dan wajar aja gitu. Ya mungkin aku lagi kena apesnya kali ya, jadi sosok itu datang hampirin aku gitu. Sempat beberapa kali bertatapan dan ya udah itu terjadi gitu. Dan mau gimana ya, itu jadi pengalaman yang kesekian kalinya gitu aku tidur digangguin. Cerita sedikit dulu, aku juga pernah ngalamin mimpi, bukan mimpi sih, tepatnya aku ngalamin itu ketika aku berada di asrama. Jadi waktu itu asrama di salah satu sekolah, jadi aku lulusannya berasrama ya. Jadi aku punya kewajiban jadi kan asrama kami itu semi militer, di sana berkewajiban untuk menuruti kata senioritas yang cukup keras. Dan aku beberapa kali disuruh ini, disuruh itu, pokoknya bersih ya, pokoknya saling menjaga kebersihan di situ ya. Pastinya kebetulan aku waktu itu ketua angkatan dan aku harus memastikan kamar mandi itu selalu bersih gitu. Jadi waktu itu setelah makan malam jam 8 jam 9, kebetulan malam itu nggak ada hukuman ya, jadi waktu itu aman-aman aja. Tapi pada malam hari itu aku berusaha untuk tidur. Setelah aku tidur, tiba-tiba aku terbangun jam-jam setengah 11, setengah 12 itu aku bangun, ingat, oh iya aku belum ngecek kamar mandi. Oke, belum ngecek kamar mandi ya. Jadi aku buka pintu menuju WC. Jadi WC-nya itu liter L ya, jadi panjang gitu ya, WC asrama itu, secara sekelas asrama pasti panjang. Dia 4 WC pertama itu WC mandi, setelah itu WC untuk buang air dan sebentar. Sarapannya masih ada daging banyak. Masih bikin video. Hah? Masih bikin video. Oh. Jadi setelah itu aku masuk, ya nothing happen gitu, nggak ada sesuatu yang ganjal atau ada hal aneh gitu kita masuk. Jadi di sini udah kaca gede banget, kaca. Aku pertama menoleh ke kiri. Aku ingat banget di
detailnya tuh aku noleh ke kiri dan ke kanan, ke kiri aku cek satu-satu secara detail itu apa, tempat mandi itu aku cek apakah ada lumutnya atau apa, itu harus disikat soalnya kalau enggak kita bakal kena hukuman. Oke, pertama aku cek kiri dan kanan, WC-nya airnya ada, isinya penuh, apakah ada kotoran, apa ada apa di dalam WC tersebut. Nggak ada apa-apa, bersih, alhamdulillah bersih semua. Jadi aku masuk ke WC tengah. Di tengah itu di liter L pertama pas lurusan aku di situ cuci muka. Jadi ada bak mandi situ, aku ambil air cuci muka biasa aja sih sebenarnya, sama buang air kecil. Setelah itu aku berbalik menuju keluar dari WC. Jadi pintu keluar itu sebelah sini. Pas aku itu mau balik itu di sebelah kiri, jadi aku noleh ke kiri. Jadi WC di sebelah sini itu ada sosok, yaitu sama dengan video ini, sosok putih dengan rambut hitam yang panjang yang menutupi mukanya begini. Itu ngadep tembok begini. Kalian tahu nggak apa yang aku lakukan habis itu? Padahal waktu itu ya mungkin aku lupa, gue sudah masuk WC kali ya, atau apa ya, atau aku lagi sial atau apa. Jadi aku diwujudkan. Jadi di asrama itu banyak sekali sosok seperti, ada istilahnya itu sosok Nina, mereka sebut sosok itu namanya Nina. Sosok Nina itu adalah sosok yang turun temurun dari angkatan ke angkatan, itu menjadi cerita mistis yang ada di situ. Ya sosoknya itu tadi makhluk putih dengan rambut hitam panjang. Ya itu sosoknya. Sebenarnya banyak banget sosok di sana yang sering menampakkan diri ke siswa-siswa di situ, orang-orang asrama. Terus juga ada cerita kalau senior aku pernah dipindahkan dari ruang kamarnya ke kamar kosong yang terkunci. Kalau secara logika dipindahin itu kayak nggak masuk akal gitu. Orang pindah apa? Kalau kita ngangkat orang pasti terbangun, ini tiba-tiba langsung ada di kamar yang terkunci. Bangun-bangun tiba-tiba ada kamar terkunci, dipindahkan. Nah, itu mungkin kalau kalian ada pernah ngerasain terpindah, misalnya kamu tidur di, biasanya sih sering terima cerita begitu juga dari satpam itu dipindahkan ya. Jadi dia tidur di bawah pohon, tiba-tiba dia bangun ada di samping masjid, atau tiba-tiba ada di samping danau. Itu benar kejadian, dan itu nggak cuma sekali dua kali, banyak orang yang ngalamin tersebut. Kita balik ke video reaksi tadi. Dari video ini aku belajar ternyata sosok-sosok seperti itu yang di rumah, justru yang rumah yang kita huni setiap hari, yang kita tinggali, kita ibadah, ya pokoknya kita jaga kebersihan dan sebagainya. Sosok-sosok jin itu memang tinggal dan hidup berdampingan dengan kita. Jadi nggak harus di hutan. Memang hutan itu adalah salah satu tempatnya memang mereka tinggal. Tapi tidak menutup kemungkinan di rumah kita pun ada, karena mereka itu bersifat ada tapi tiada. Jadi dia lebih berbentuk energi dan dia bisa tinggal di mana saja. Dan sebenarnya mereka nggak ada yang merugikan sama sekali selama dia tidak mengganggu. Kalau mengganggu sekedar ya begini, yang ditakutkan mengganggu itu seperti dia merasuki raga si pemilik rumah, kalau nggak menghancurkan perabotan rumah, itu adalah sudah suatu hal yang mengganggu. Dan itu karena itu merasakan, karena kita rumah itu rumah kita, jadi kita berhak untuk mengusir, dan itu sah-sah aja. Oke guys, mungkin berikutnya aku bakal tanya Ki Anom tentang sosok yang aku temukan di rumah Bang Karton ini. Ada cerita apa sih sampai sosok tersebut mau datangin aku, mau berkomunikasi, atau sekedar mau memberitahu bahwa aku tuh ada di sini gitu. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Keep healthy and peace. Sampai
Sampai di video berikutnya. Dadah.